Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Jamaah dimanapun berada, kita lanjutkan membaca kitab Al-Fathul Mubin Bisyarhil Arba'in halaman 420. Tambihun, peringatan, attention. Ad-du'a'u bil hidayati jaizun walau lil muslimi. Mendoakan supaya orang dapat hidayah, hukumnya boleh walaupun kepada seorang muslim. Semoga anda dapat hidayah. Jadi kita jangan sakit hati kalau ada kawan kita mengatakan semoga kamu dapat hidayah. Loh, aku kan sudah Islam. Boleh. Ankara ba'du fuqaha'il Iraqi ad-du'a lil atisi biyahdikumullah zannan minhum anna ad-du'a bil hidayati lil muslimi tahsilun lil hasil. Sebagian ahli fikih dari Irak mengatakan makruh hukumnya mendoakan orang yang bersin. Orang bersin itu mengatakan alhamdulillah. Lalu kemudian dijawab yarhamkullah. Lalu kemudian orang yang bersin itu membalas yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kata dia ini makruh karena tahsilun lil hasil. Orang itu kan sudah dapat hidayah. Ngapa lagi kita doakan yahdikumullah? Walaisa kama za'amu. Enggak benar. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami membantah. Tidak benar begitu. Siyama was sunnatu sahihatu amiratun bidzalik. Karena dalam hadis pun ada menyuruh kita mendoakan orang muslim supaya diberi hidayah. Wa amara sallallahu alaihi wasallam Aliyan radhiyallahu anhu an yas'alallaha as-sadada wal huda. Nabi pernah menyuruh Sayyidina Ali supaya minta kepada Allah, ya Allah berikanlah aku hidayah. Padahal dia sudah muslim. Wa 'allama al-Hasan ay yaqula fil qunut. Dan Nabi mengajarkan Sayyidina Al-Hasan bin Ali supaya berdoa dalam qunut, Allahumma hdini fi man hadait. Berikanlah aku hidayah. Padahal kita kan sudah muslim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi du'aihi bil lail. Nabi pun pada waktu malam berdoa, ihdini lima ukhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Ya Allah berikanlah aku hidayah terhadap sesuatu yang ada ikhtilaf dengan izinmu. Innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Engkau memberikan hidayah kepada yang engkau kehendaki pada jalan yang lurus. Walaisal muradu bil hidayati huna al hidayah lima huwa mutalabbisun bihi minal islam wal iman. Jadi kalau kita waktu subuh mengatakan Allahumma hadini fiman hadait, berikanlah aku hidayah. Waktu baca Fatihah kita katakan ihdinas shiratal mustaqim, berikanlah aku hidayah. Itu maksudnya bukan hidayah dari kafir kepada Islam. Bukan itu maksudnya. Bal li ma'rifati tafasil ajzaihima wa mutammimatihima. Jadi maksudnya adalah ketika kita katakan semoga kamu dapat hidayah, berikanlah aku hidayah. Artinya hidayah ada dua. Pertama, hidayah dari kafir ke Islam. Yang kedua, hidayah setelah Islam diberikan Allah hidayah untuk mempelajari, mendapatkan bagian-bagian dari Islam, kesempurnaan Islam. Wa i'anatihi ala fi'li dzalik, supaya ditolong Allah untuk melakukan bagian-bagian iman dan Islam. Wa hadza kullu mu'minin muhtajun ilaihi lailan wa nahara. So, setiap mukmin membutuhkan itu siang dan malam, malam dan siang. Wa min thamma amara Allah taala ibadahu an yas'aluhu dzalika fi kulli raka'atin min salatihim. Maka Allah taala memerintahkan setiap orang mukmin muslim minta hidayah setiap rakaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Loh, kita kan udah dapat hidayah, bukan hidayah dari kafir ke Islam, tapi hidayah untuk menyempurnakan keimanan dan keislaman kita supaya diberikan hidayah untuk beramal soleh. Qila, ada pendapat mengatakan, wa fi hadhil jumlati dalilun liqauli ahli al-haq innal hidayata wad dhalala min khalqillahi ta'ala wa ijadihi. Ini dalil bahwa hidayah dan sesat itu adalah ciptaan Allah. Allah yang membuat. La dakhla lil 'abdi fi wahidin minhuma. Tidak ada intervensi makhluk di sana, bukan domain makhluk. Khilafan lil Mu'tazilah. Berbeda dengan pendapat Mu'tazilah. Allah berfirman, "Kadzalika yudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'." Demikianlah Allah menyesatkan orang yang Dia kehendaki dan memberi hidayah pada yang Dia kehendaki. "Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah." Kita tidak mungkin dapat hidayah kalau tidak diberi Allah hidayah. Wa ma tasyauna illa iyyasha Allah. Kamu tidak akan mungkin berkehendak kalau tidak atas kehendak Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan perbuatan kamu. Wa asrahu min dzalika fi ibtali madhhabihim al-fasid annahu ta'ala arada hidayatal jami'. Yang lebih jelas daripada itu membatalkan mazhab mereka yang fasid, rusak, mazhab Mu'tazilah, bahwa Allah taala ingin supaya semua dapat hidayah. Firman Allah, wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak kepada daris salam, surga. Wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang mau ke jalan yang lurus. Fa amma da'wata, umum, dakwah bersifat umum. Wa khassal hidayah, dakwah bersifat umum tapi untuk hidayah khusus. Firman Allah, qul kullum min indillah, semua datang dari Allah.
Wa innama udhifatis sayyi'atu lin nafsi, kejelekan, keburukan dinisbatkan kepada diri. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, kejelekan, keburukan dari dirimu. Wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di adiyatil iftitah, wa syarru laisa ilaik, kejelekan tidak kepadamu ya Allah, tapi kepada diri kita. Ta'liman lil adab, ini adalah adab. Annahu la yudhafu ilaihi ta'ala al muhaqqirat, yang jelek-jelek tak boleh dinisbatkan kepada Allah. Kenapa? Adab. Kama la yuqalu ya khaliqal qiradah wal khanazir, wahai engkau pencipta monyet dan babi. Siapa yang menciptakan monyet dan babi? Allah. Tapi pernah tak kita berdoa, ya Allah, engkau lah yang menciptakan anjing, babi? Kenapa tak kita katakan adab? Wa in kana khaliqu kulli syai', khaliqu kulli syai', Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu. Kita lanjutkan kalimat dalam hadis, fastahduni, mintalah hidayah kepadaku. Ai utlubu minil hidayata, mintalah hidayah kepadaku. Allah berfirman, hadis qudsi, mintalah hidayah kepadaku. Bimana ad-dilalati ala turuqil haq, jalan menuju jalan kebenaran. Ini kebenaran, minta jalan menuju jalan kebenaran. Wal isali ilaiha, supaya disampaikan kepada kebenaran. Mu'taqidina annaha la takunu illa min fadli wa bi amri, dengan penuh keyakinan bahwa orang tidak akan mungkin sampai kepada hidayah kecuali karena karunia dan perintah Allah. Ahdikum, aku ansib lakum adillata dzalikal wadihah, kalau kamu minta hidayah kepadaku, ku kasih hidayah, ku berikan jalan yang jelas. Au usilu man syi'tu isalahu fi sabiqil ilmil qadimil azali, aku akan menyampaikan orang kepada hidayah sesuai dengan ilmu yang azali. Wa hikmatu talabihi ta'ala minna su'aluhul hidayah, di antara hikmah mengapa Allah menyuruh kita meminta hidayah, izharul iftiqar wal iz'an, supaya kita menunjukkan bahwa diri kita ini tunduk, patuh, miskin, susah, minta kepada dia, kita rendah, kita hina. Wal i'lam bi annahu law hadahu qabla an yas'alahu, memberitahukan bahwa Allah Ta'ala kuasa untuk memberi hidayah sebelum meminta. Larubama qala innama utituhu ala ilmin indi, aku mendapat itu karena ilmuku. Orang jadi sombong, aku dapat hidayah karena aku, tapi setelah dia minta, ini semua karena Allah. Fa yadhillu bidzalik, Allah bisa sesat. Fa idza sa'ala rabbahu, apabila dia minta kepada Allah, faqad i'tarafa 'ala nafsihi bil 'ubudiyah, ya Allah berikanlah aku hidayah, menunjukkan bahwa kita rendah, kita beribadah kepada Allah. Wa li maulahu bir rububiyah, kita meyakini bahwa Allah mencipta kita, Allah memberi kita rezeki, Allah mengatur hidup kita. Wa hadza maqamun syarif, inilah kedudukan yang mulia. Wa syuhudun munif, inilah persaksian yang amat sangat munif. La yatafattanu lahu illa al-muwaffaqun, yang mendapatkan ini hanya orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah. Wa la ya'lamu qadra 'azamatihi illa al-'arifun, tidak ada yang tahu keagungan maqam, keagungan tempat mulia ini kecuali orang-orang yang arif mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bunyi teks hadis, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum ja'i'un, semua kamu lapar, illa man at'amtuhu, kecuali yang aku beri makan. Wa dzalika li anna an-nasa kullahum 'abidun, semua manusia ini hamba. La milka lahum fil haqiqah, pada hakikatnya kita tak punya kepemilikan. Rumah ini hanya pinjaman semua, makanan pinjaman. Wa khazainur rizqi biyadih, perbendaharaan rezeki dalam kuasa Allah Ta'ala. Faman la yut'imuhu bi fadlih, siapa yang tidak diberikan Allah makanan dengan kekarunianya, baqiya ja'ian bi adlih, maka dia akan tetap lapar. Iltizamun idz laisa alaihi it'amu ahadin, karena tidak ada satupun yang bisa memberi makan kecuali atas izin Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha, tidak ada satupun binatang yang melata di atas muka bumi ini melainkan Allah yang memberi rezekinya. Iltizamun minhu tafaddulan, mesti dari Allah. La annahu alaihi wajibun bil asalah, mesti, tapi itu karena kemauan Allah, karena kehendak Allah, bukan wajib bagi Allah. Fahuwa nazir innamat taubatu 'ala Allah, ai sesungguhnya taubat bagi Allah. Apa maksudnya? Qabuluha wajibun minhu tafaddulan iltizaman la alaihi luzuman. Allah wajib menerima taubat. Apakah wajib Allah menerima taubat? Tidak, Allah tak ikut aturan siapapun. Lalu apa maknanya Allah wajib menerima taubat? Allah menerima taubat dengan karunia-Nya, sesuai kehendaknya. Dia tidak wajib. Wala yamna'u nisbatul it'am ilaihi ta'ala ma yushahadu min tarattubil arzaqi ala asbabiha zahirah.
Ini tidak menafikan bahwa nisbat makanan kepada Allah Ta'ala, memberi makan kepada Allah Ta'ala. Kalau kita lihat ada orang mencari rezeki karena profesinya. Kenapa dia dapat duit? Karena dia kerja memahat. Nah itu kan dari dia, bukan dari Allah. Itu tidak menafikan itu. Kal-hiraf, profesi. Wasana'i, bisa membuat sesuatu. Wa anwa'il iktisab. Wa anwa'il iktisab, berbagai macam usaha, lawyer, businessman, hakim. Li'annahu ta'ala al-muqaddir litilkal asbab al-zahirah. Karena dia bisa jadi lawyer, dia bisa jadi programmer, dia bisa jadi petani, itu pun juga adalah dari Allah SWT. Biqudratihi, dengan kuasa Allah, wa hikmatihi al-batinah, dengan hikmah Allah. Fal jahilu mahjubun bizahir 'anil batin. Orang yang jahil terdinding, dia terhijab. Disangkanya ini dapat rezeki karena dia akuntan publik, ini dapat rezeki karena dia ekonom. Tidak, dari Allah, karena yang punya kuasa Allah. La haula wala quwata illa billah. Wal ariful kamil, seorang yang arif mengenal Allah, la yahjubuhu zahirun an batin. Yang zahir tidak membuat dia terhijab dari yang batin. Wala batinun an zahir, yang batin tidak pula membuat dia terhijab dari yang zahir. Bal yu'ti kulla maqamin haqqahu. Bal yu'ti kulla maqamin haqqahu. Dia memberikan setiap posisinya, dia berikan sesuai dengan tempatnya. Wa kulli halin wafqahu. Setiap kondisi sesuai dengan keadaannya. Kita lanjutkan bunyi teks hadis. Fastat'imuni, minta makan kepadaku. Saluni, minta kepadaku. Watlubu minni ta'am, minta makanan kepadaku. Wala yagharranna dzal kasrati ma fi yadihi. Orang yang punya banyak duit jangan tertipu. Yang punya banyak harta jangan tertipu dengan banyaknya itu di tangannya. Fa innahu laisa bihaulihi wa quwwatihi, karena itu bukan karena daya kuasanya. Balillahu ta'ala huwal mutafaddilu bihi alaihi. Allah lah yang memberikan karunia itu. Fayambaghi lahu ma'adzalika alla yaghfalu an su'alillah. Walaupun banyak duitmu, banyak tabunganmu, jangan lupa kau minta kepada Allah. Idza mata ni'matihi alaih, supaya nikmat itu dikekalkan Allah. Padimu terhampar luas lalu kau tak mau berdoa, jangan sombong. Minta kepada Allah supaya kekal nikmat itu. Li alla faru anhu fala ta'udu ilaih. Jangan sampai rezeki itu lari sehingga tak balik lagi kepadamu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, ma nafarat an-ni'matu an qaumin fa'adat ilaihi. Rezeki bisa saja pergi lalu kemudian tidak balik, tapi kalau Allah kuasa, rezeki yang pergi bisa balik lagi. Ut'imkum, kita lanjutkan bunyi hadis. Ut'imkum, aku beri kamu makan. Ai uyassir lakum asbab tahsilihi. Ku beri kamu makan. Turunkah makanan dari langit? Tidak. Allah mudahkan sebabnya. Allah mudahkan sebab untuk makanan itu dapat. Mudah aja kerja dapat. Li'annal alama jamadahu wa hayawanahu muti'un lillah. Karena alam semesta ini tunduk pada Allah, baik yang benda mati maupun yang hewan yang benda hidup. Muti'un lillah, taat kepada Allah. Ta'atul abdi li sayyidihi, seperti taatnya seorang hamba kepada tuannya. Fa yusakhirus sahaba li ba'dil amakin. Lalu kemudian dijalankan Allah awan di suatu tempat, wa yuharrik qalba fulan li i'ta'i fulan. Allah kuasa untuk menjalankan awan ke suatu tempat, turun hujan, tumbuh tanaman. Allah kuasa untuk menggerakkan hati si fulan, lalu sedekah dia. Wa yuhuju fulanan li fulanin biwajhin minal wujuh. Lalu kemudian si fulan memberikan kepada si fulan butuh kepada si fulan. Liyanala minhu naf'an. Si fulan mudah saja memberi untuk si fulan mendapatkan manfaat. Fatasarrufatuhu ta'ala fi hadzal alam ajibah liman tadabbaraha. Bagaimana Allah mengatur alam semesta ini ajib, amazing bagi siapa yang merenungkannya. Innallaha huwar razzaq. Allah lah yang Maha memberi rezeki. Dzul quwwatil matin. Dialah yang memiliki kekuatan. Wa fihi isyaratun ila ta'dibil fuqara. Ini juga adalah isyarat untuk mendidik fakir miskin. Wa ka'annahu qala lahum, seakan-akan Allah berkata kepada fakir, la tu'mata min ghairi. Jangan minta makanan kepada selain aku, jangan minta kepada orang kaya. Fa inna man tastat'imunahum ana alladhi ut'imuhum. Jangan kalian minta sama orang kaya itu pun aku yang ngasih dia rezeki. Jangan minta kepada pejabat itu aku yang ngasih mereka makan, kata Allah. Fastat'imuni ut'imkum. Minta kepada aku akan kasih kalian makan. Dengan cara apa? Allah mudahkan caranya. Kita lanjutkan hadis. Ya ibadi wahai hambaku, kullukum arin. Setiap kamu telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali yang aku bagi pakaian. Fastaksuni uksikum. Minta kepada aku pakaian, aku kasih kalian pakaian. Allah berfirman, was'alullaha min fadlih. Mintalah karunia Allah. Wa fi hadha jami'ihi awfa tanbih. Ini adalah peringatan yang paling lengkap. Wa azharu taqririn ala iftiqari sa'iri khalqihi ta'ala ilaih.
Ini penjelasan yang paling jelas menunjukkan bahwa kita semua manusia ini butuh kepada Allah. Wa ajzihim an jalbi manafi'ihim, menjelaskan bahwa kita ini lemah, tak bisa mendapat manfaat, tak bisa memberikan manfaat. Wa daf'i madarrihim illa an yuyassira lahum ma yanfa'uhum. Kita tak bisa mendatangkan manfaat, kita tak bisa menolak mudarat kecuali dimudahkan Allah Ta'ala. Wa yadfa'u anhum ma yadurruhum. Allah yang bisa menolak segala yang memudaratkan. Fala haula wala quwata illa bih. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala istimsaka illa bisababih. Tidak ada yang bisa berpegang kecuali Allah memberikan sebab. Wa mimma nuqila an hikami Isa salawatullah taala nabiyina alaihi wasallam. Di antara riwayat dari hikmah Nabi Isa, apa kata Nabi Isa? Ibnu Adam, wahai anak Adam, anta aswa bi rabbika zannan. Kau sudah suudzon kepada Allah. Hina kunta akmalu aqlan. Padahal akal kau sempurna, tapi kau suudzon kepada Allah. Li'annaka taraktal hirsa hina kunta janinan mahmulan. Waktu kau jadi janin, dibawa oleh emakmu dalam perut ibunya, dibawa emakmu dalam perut ibumu kemana-mana. Waktu itu bisa kau cari rezeki? Tidak. Wa yadfa'u anhum ma yadurruhum. Waktu kau dalam perut ibumu, andai ada yang memudaratkanmu, bisa kau menolak? Tidak. Bisa kau cari rezeki? Tidak. Lalu siapa yang mengaturmu? Allah. Fala haula wala quwata illa billah. Waradi'an makfulan, waktu kau disusukan ibumu, siapa yang menolak mudarat? Siapa yang mendatangkan manfaat? Allah. Tsumma dara'tahu aqilan qad asabta rusdak wa balaghta ashuddak. Kemudian ketika kau sudah punya akal, malah sepertinya kau tak berakal. Dulu, sebelum kau punya akal, sebelum kau kakimu bisa berjalan dalam perut emakmu, digendong emakmu saat kau menyusu, siapa yang memberikan manfaat? Allah. Siapa yang menolak mudarat? Allah. Sekarang setelah kau punya akal, kenapa seperti kau tak berakal? Kata Nabi Isa alaihissalam, ya ibadi, kita lanjutkan bunyi hadis. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una, kau buat dosa, bi fathi awwalihi wa salisihi. Innakum tukhti'una min khati'a yakhta'u. Innakum takhta'una. Innakum takhta'una. Ta, to. Huruf pertama dan huruf ketiga patah. Innakum takhta'una, dari khati'a yakhta'u, takhta'u. Idza fa'ila an qasdin ka'alima ya'lamu. Kalau ada orang melakukan sesuatu dengan penuh kesadaran, khati'a yakhta'u, alima ya'lam. Nasiyatin kadhibatin khati'ah, la yasihu min akhta'a ar-rubai. Jadi asalnya bukan akhta'a yukhti'u, tapi khati'a yakhta'u. 3 huruf, bukan 4 huruf. Li'annahu al-fi'lu an ghairi qasdin wa huwa la isma fihi bin nas. Orang yang melakukan sesuatu tidak sengaja, maka dia tak berdosa. Wal kalamu innama huwa fima fihi ismun. Sedangkan yang dibahas di sini adalah tentang sesuatu orang yang bersalah. Akhta'a yukhti'u, melakukan sesuatu tak sengaja, tak ada dosanya. Khati'a yakhta'u, melakukan sesuatu dengan penuh kesadaran, berdosa. Fastaghfiruni, minta ampun kepadaku. Wa fihi nazar, ada pembahasan dalam masalah ini. Wala nusallimu anna akhta'a munhasirun 'alal fi'li an ghairi qasdin. Kata akhta'a yukhti'u tidak hanya pada perbuatan salah sengaja, tak sengaja. Bal ya'ti bi ma'na sulasi aidan. Akhta'a yukhti'u juga maknanya sama dengan khati'a yakhta'u. Ai fi'lul khati'ati amadan, melakukan sesuatu perbuatan salah secara sengaja, sadar. Fa sahha ma huwal mahfuzu fil hadisi min dhammil awal wa kasris salis. Jadi memang ada dalam hadis digunakan pertamanya dhammah, nomor 3-nya baris bawah, tukhti'u. Tsumma ra'aitul musannif sarraha bima dzakartuhu. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan seperti yang saya sebutkan, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Wal masyhur, pendapat yang masyhur, dhammut ta, tukhti'u, bukan takhta'u. Wa ruya bi fathiha, tapi ada juga riwayat membacanya patah, takhta'u. Yuqalu khati'a idza fa'ila ma ya'samu bihi fa huwa khati'. Khati'a artinya seorang melakukan perbuatan yang menyebabkan dia berdosa, dia bersalah. Inna kunna khati'in, kami salah, kami berdosa. Wa yuqalu fil ismi aidan akhta'a fa huma sahihatan. Akhta'a yukhti'u, khati'a yakhta'u, dua-duanya sahih. Kita lanjutkan bunyi hadis. Bil laili wan nahar, malam dan siang. Hadzani min babil muqabalah. Listihalati wuqu'ul khata' min kullin minhum lailan wa naharan. Malam dan siang, apa maknanya? Bahwa tidak mungkin kita tidak silap malam dan siang, siang dan malam. Lakin ada
ala annal ma'sumin ghairu dakhilina fi hada. Tapi menurut adah kebiasaan, orang-orang yang maksum tak masuk di sini. Siapa itu maksum? Nabi, terpelihara dari dosa. Baru sikit aja sudah diluruskan Allah, datang malaikat menegurnya. Dia tak mungkin salah, karena kalau dia salah nanti syariat bisa salah. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Aku mengampunkan dosa semuanya. Ma'ada syirk wa ma la yasha' maghfiratahu. Ada dua yang tak diampunkan Allah. Pertama syirik, yang kedua dosa yang Allah tak mau mengampunkannya. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi." Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Allah mengampunkan dosa selain daripada syirik. Wa kadza yakhussu bihi qauluhu ta'ala, "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Ayat ini mengkhususkan ayat yang bersifat umum. Ada bersifat umum, Allah menghapuskan semua dosa. Ayat ini umum, dikhususkan. Ada yang tak diampunkan Allah. Apa itu? Syirik. Wa fi i'tiradi hadhihi al-jumlah ma'a at-ta'kid fiha bi syai'aini al-istighraqiyah. Semua dosa. Al-mufid kullu minhuma al-umum ghayatur raja' lil muznibin hatta la yaqnatu ahadun minhum min rahmatillah. Semua dosa diampunkan Allah. Supaya jangan ada orang putus asa. Saya minum khamar Pak Ustaz, diampunkan Allah, diampunkan Allah. Saya berzina Pak Ustaz, diampunkan Allah. Li'azimi dzambihi. Ada orang karena dosanya besar lalu putus asa, maka dikatakan yaghfirudz dzunuba jami'a. Alif lam di situ istighraq. Semua dosa. Jami'a ditambah lagi jami'a. Semua dosa diampunkan Allah. Fastaghfiruni aghfir lakum. Minta ampunlah kamu kepadaku, ku ampunkan dosamu. Wa misalnya qala sallallahu alaihi wasallam, oleh sebab itu Nabi bersabda, laula tuznibuna wa tastaghfiruna, kalau kamu tidak berdosa dan kamu tidak minta ampun kepadaku, la dhahaballahu bikum, maka semua makhluk ini akan hilang. Wa jaa biqaumin ghairakum, maka Allah akan datangkan kaum lain bukan kamu. Fasayastaghfirun, lalu kaum itu buat dosa dan mereka minta ampun. Fayaghfiru lahum, Allah ampunkan dosa mereka. Andai semua dunia ini tak ada yang berdosa, maka Allah ganti dengan makhluk yang baru. Makhluk itu berdosa, minta ampun kepada Allah, Allah beri mereka ampunan. Wa akhrajat Tirmidzi wa Ibnu Majah. Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan, kullu bani Adam khata'un. Semua anak cucu Adam ini pernah buat salah dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat dari dosa-dosanya. Wal Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih. Demi Allah, kata Nabi SAW, aku beristighfar kepada Allah dan aku bertaubat fil yaumi, dalam sehari aksar min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Wan Nasa'i wa Ibnu Majah, dalam Sunan Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah diriwayatkan, inilah astaghfirullah wa atubu ilaihi kulla yaumin 100 marrah. Sehari semalam aku bertaubat kepada Allah 100 kali. Wa Muslim, dalam Sahih Muslim, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ila rabbikum wastaghfiruh, bertobatlah kamu kepada Allah dan minta ampun. Fa inni atubu ila Allah, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah, wa astaghfiruh kulla yaumin 100 marrah, 100 kali sehari semalam. Dalam Sunan Nasa'i, ma asbahtu ghadatan khattu illa astaghfirullah 100 marrah. Tidak pernah aku melewati pada waktu subuh melainkan aku minta ampun kepada Allah 100 kali. Wa Ahmad wa ashabus sunan al-arba'ah. Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad meriwayatkan sunan 4 sunan, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. In kunna la nu'addu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlis al-wahid 100 marrah. Yaqul rabbi firli wa tub alayya. Kami menghitung Rasulullah SAW dalam satu majlis itu 100 kali dia katakan, rabbi firli wa tub alayya, rabbi firli wa tub alayya, ampunkan dosaku ya Allah, terima taubatku. Innaka antat tawwabur rahim, engkau Maha terima taubat. Wa aslul ghufri as-sitru, asal kata ghafara artinya as-sitru, menutup. Aslul ghafri as-sitru, asal kata ghafara artinya menutup. Fa ghafru dzambi artinya menutup dosa. Rabbil firli artinya tutup dosaku. Satruhu wa mahwu asarihi, tutup dosaku dan hapus bekas-bekasnya. Wa amnu aqibatihi, lalu tidak ada lagi efek setelah itu. Hapus dosaku, tutup dosaku, hapus bekas-bekasnya, lalu kemudian aman, tidak ada kena azab setelah itu. Wa hikmatut tawti'ah lima ba'dal fa' bima qablaha, adapun ada huruf fa
bayanun anna ghairal ma'sum wal mahfuz la yanfaku ghaliban 'anil ma'siyah. Menjelaskan bahwa selain orang yang maksum, nabi-nabi, wal mahfuz, orang yang terpelihara, la yanfaku ghaliban 'anil ma'siyah. Tidak ada satu pun yang lepas dari dosa. Fa ina hizin yulzimuhu an yujaddid li kulli dhanbin walau saghiran taubah. Maka ketika itu dia mesti memperbarui taubatnya walaupun dosanya kecil. Wa hiyal muradatu huna minal istighfar. Inilah maksud istighfar. Kita banyak silap, banyak salah, banyak dosa, segera istighfar. Astaghfirullahaladzim. Idz laisa fihi ma'a adamiha kabiru faidah. Karena kalau tak ada dosa, bagaimana mungkin orang beristighfar? Wa syattana baina ma yahuhu bil kulliyah wa huwa taubah an-nasuh. Ada terjadi perbedaan yang besar antara orang yang diterima Allah taubat nasuha, yang dihapus semua salahnya. Wa baina ma yukhaffif an uqubatuhu. Yukhaffif uqubatahu atau yuakhiruha ila ajalin wa huwa mujarradul istighfar. Ada taubat nasuha, ada orang dapat taubat nasuha, diampunkan semua dosanya, tapi ada orang yang sekedar diringankan dosanya, diringankan hukumannya atau ditunda. Wa fi hadza min at-taubih ma yastahi minhu kullu mu'min. Ini peringatan kepada setiap orang mukmin supaya dia merasa malu atas dosa-dosanya. Li'annahu idza lamiha annahu ta'ala khalaqal lail liyuta'a fihi sirran wa yusallimu minar riya'. Karena kalau ada seseorang yang melewati suatu malam yang mestinya dia beribadah secara sir supaya dia selamat dari riya', istahya an yunfiqa awqatahu illa fi dzalik. Diciptakan Allah malam supaya dia beribadah pada malam itu supaya tak ditengok orang. Maka dia pasti malu karena sudah menggunakan malam itu tidak dipakai untuk itu. Memangnya dikasih Allah malam itu untuk apa? Untuk tidur? Bukan. Allah kasih malam supaya kau beribadah dengan satu ibadah yang tidak ditengok orang. Ibadahmu siang sudah habis pahalanya. Dibuat Allah malam supaya kau beribadah tak ditengok orang. Istahya an yunfiqa awqatihi illa fi dhalik wa an yusarrif dzarratan minha lil ma'siyah. Jangan sampai malam itu dipakai untuk maksiat. Kama an yastahi bil jibillah wa taba' an yusarrif syai'an minan nahar haitsu yarahu an-nas lil ma'siyah. Sebagaimana memang sudah tabiat manusia malu kalau siang itu dipakai untuk buat dosa karena ditengok orang. Apalagi malam. Kita lanjutkan hadis. Ya ibadi wahai hambaku, innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kamu tidak akan mungkin mencapai mudarat sehingga kamu bisa memudaratkan aku. Kamu tidak akan mungkin mencapai manfaat sehingga kamu mendatangkan manfaat kepadaku. Lima annahu qad qama al-ijma' wal burhan ala annahu ta'ala munazzahun muqaddasun ghaniyun bi dzati. Ijma' ulama. Jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha suci. Allah Subhanahu wa taala Maha kaya dengan zatnya, dengan dirinya. La yumkin an yulhiquhu dararun wala naf'un. Tidak ada satu pun yang bisa memudaratkan Allah, tidak ada satu pun yang bisa mendatangkan manfaat kepada Allah. Fa huwa ta'ala wa in ahsana ila ibadihi bi ghayati wujuhil ihsan allati dzakaraha min ijabati du'aihim, min ijabati du'aihim. Allah Subhanahu wa taala berbuat kepada hambanya, memberikan kebaikan, mengabulkan doa mereka. Wa hidayati lahum, dia beri hidayah. Wa it'amihim, dia kasih mereka makan. Wa kiswatihim, mereka kasih mereka pakaian. Wa ghafara dzunubahum, mereka diampuninya dosa mereka. Ghairu muhtajin ila mukafaatihim bijalbi naf'in aw daf'i dharrin. Allah tidak perlu balasan manusia. Allah buat itu supaya orang menjaga Allah dari mudarat. Tidak, Allah tak perlu itu. Wa min thamma qala ta'ala, oleh sebab itu Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kuciptakan manusia, jin dan manusia hanya untuk beribadah. Ma uridu minhum min rizqin, aku tidak minta rezeki dari mereka. Wa ma uridu an yut'imun, aku juga tidak minta makan sama mereka. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah lah yang memberi rezeki. Allah punya kekuatan. Wa la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri. Kalau kau lihat ada orang kafir murtad, jangan sampai hatimu sedih. Innahum la yadurrullaha syai'a. Mereka tidak akan dapat memudaratkan Allah walau sedikit. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Kalau ada orang kafir, Allah tidak butuh sama dia. Allah Maha Kaya. La yanallahu luhumuha. Orang yang berkurban, apakah daging kurban itu untuk Allah? La yanallahu luhumuha.
dagingnya tak sampai pada Allah. Wala dima'uha, darahnya pun bukan untuk Allah. Allah bukan hantu jubalang tanah. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang diinginkan Allah dari kamu adalah ketakwaan, karena kamu sudah patuh kepada Allah. Artinya Allah Ta'ala yuhibbu min ibadihi an yuti'uh. Allah ingin hamba itu patuh. Wa yakrahu minhum an ya'suh. Allah tidak suka kalau hamba itu buat maksiat. Walihada yafrahu bi taubati 'abdihi farhan 'aziman. Oleh sebab itu Allah senang sekali ketika dia melihat hambanya itu bertaubat. Ma'adhinahul mutlaq an ta'ati 'ibadihi. Allah suka melihat hambanya itu bertaubat walaupun dia tidak berhajat pada taubat hamba itu. Wa anna naf'aha innama huwa ya'udu ilaihi. Kalau ada orang bertaubat, orang beramal soleh, manfaatnya untuk dia. Walakin hadza min kamali ra'fatihi bihim. Inilah kesempurnaan kasih sayang Allah kepada hambanya. Wa mahabbatihi li naf'ihim wa daf'i dararihim. Itulah sempurnanya cinta Allah kepada hambanya, dia kasih manfaat dan dia tolak mudarat dari mereka. Wa maqtadahu zahirul hadisi anna lidurrihi wa naf'ihi ghayatun lakin la tablughuha al-ibad. Kalau kita pahami dari zahir hadis ini bahwa ada mudarat dan manfaat tapi seorang hamba tak sampai ke situ. Matrukun bima dalla 'alaiha al-ijma' wal burhan min ghinahul mutlaq. Aw min babi ala lahibin ay tariqin la yahtadi li manarihi ay la manar lahu fayahtadi bihi. Matrukun bima dalla 'alaihi al-ijma'. Tidak sesuai dengan ijma' wal burhan min ghinahul mutlaq. Sudah dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mutlak, tidak butuh kepada manusia. Aw min bab ala lahibin ay tariq la yahtadi li manarihi ay la manara lahu fayahtadi bihi. Fal ma'na huna la yata'allaqu bi dhurrun wala naf'un fadurruni aw tanfa'uni. Tidak ada mudarat, tidak ada manfaat, kamu tak bisa memudaratkan aku, kamu tak bisa mendatangkan manfaat untukku. Li'annahu ta'ala ghaniyun mutlaq, karena Allah Subhanahu wa taala maha kaya mutlak. Wal 'abdu faqirun mutlaq, sedangkan hamba fakir mutlak. Allah berfirman, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kamulah yang butuh kepada Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid, sedangkan Allah tidak butuh apa-apa. Allah maha kaya, Allah maha terpuji. Wal faqirul mutlaq la yamliku durran wala naf'an. La yamliku darran wala naf'an. Manusia yang fakir secara mutlak, yang tak punya apa-apa, maka dia tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak boleh menolak mudarat. Khususan lil ghaniyil mutlak. Si fakir yang mutlak tidak bisa mendatangkan manfaat kepada yang maha kaya mutlak. Kita lanjutkan teks hadis. Ya ibadi, wahai hambaku. Lau anna awwalakum wa akhirakum, manusia yang pertama sampai manusia terakhir, wa insakum wa jinnakum, jin manusia berkumpul semuanya. Kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Semuanya bertakwa. Mazada dzalika fi mulki syai'an. Kekuasaanku, kerajaanku tidak bertambah sedikit pun. Ya ibadi, wahai hambaku. Lau anna awwalakum wa akhirakum, manusia yang pertama sampai manusia terakhir, wa insakum wa jinnakum, manusia dan jin semuanya, kanu ala afjari qalbi rajulin wahid. Semuanya jahat. Mana qasa dzalika min mulki syai'an. Kekuasaanku tidak berkurang sedikit pun. Jahat semua manusia, kekuasaan Allah tak kurang. Baik semua manusia, kekuasaan Allah tak bertambah. Li'annahu murtabitun bi qudratihi wa iradatihi, karena semua itu terkait dengan kuasa dan kehendak Allah. Wa huma da'imani la inqita' lahuma, dan kuasa serta kehendak Allah ini tak putus. Fakadha martabata bihima wa innama ghayatut taqwa wal fujur audu naf'in aw dhurrin ala ahlihima. Wa fi dhalika kullih isyaratun ila anna mulkahu ta'ala ala ghayatil kamal. Kuasa Allah Subhanahu wa taala amat sangat sempurna. La yazidu bi ta'ati jami'il khalqi. Kuasa Allah tak bertambah kalau semua manusia ini taat. Kuasa Allah tak berkurang kalau manusia ini menjadi kafir. Wa kaunuhum ala akmali sifatil birri wat taqwa. Andai semua manusia ini semuanya berbakti dan semuanya bertakwa, maka kuasa Allah tak bertambah. Wala yanqusu bi ma'siyatihim. Andai semua manusia ini buat dosa maksiat, maka kuasa Allah juga tidak berkurang. Li'annahu ta'ala al-ghaniyul mutlaq, karena Allah Ta'ala maha kaya secara mutlak, absolut, tak terbantahkan. Fi dzatihi, pada zatnya, wa sifatihi, pada sifatnya, wa af'alihi, pada perbuatannya. Fa mulkuhu kamilun, kuasa Allah itu sempurna. La naqsa fihi biwajhin, tidak ada kurang sedikit pun. Bal la yutasawwaru wujudu akmal minhu ala ma asyara ilaihi. Tidak bisa terbayangkan, tak tergambarkan bahwa ada yang lebih sempurna dari Allah Subhanahu wa taala.
seperti yang disebutkan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali qaddasallahu ruhahu, Allah mensucikan ruhnya. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengutip pendapat Imam Al-Ghazali, laisa fil imkani abda' mimma kan, tidak ada lagi yang lebih sempurna dari yang sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ai tamma, sempurna. Wa ta'allaqatil qudratul bahiratu bi ijadihi ala akmalil ahwal. Kuasa Allah Subhanahu wa taala sudah amat sangat sempurna, dia mengadakan sesuatu yang tak ada menjadi ada, ala akmalil ahwal, dalam sempurna, wa atqan, dalam keindahan, wa akmal, tidak ada lagi lebih baik, wa ma fihi minasyarr, tidak ada di dalam ciptaan Allah itu kejelekan, keburukan. Fahuwa idhafiyun bin nisbati li ba'dil asya' wa laysa syarran mutlaqan bihaitsu yakunu adamuhu khairan min wujudihi, bal wujuduhu ma'a dhalika khairun min adami. Wa yasihhu ay yurada huna min khabar wasyarru laysa ilaih. Kejelekan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah SWT sebagai adab. Allah menciptakan anjing, Allah menciptakan babi, tapi kita tak mengatakan, hai engkau pencipta anjing dan babi. Kenapa tak kita katakan itu sebagai adab? Asy-syahrul mardhu alladhi adamuhu khairun min wujudihi laysa mawjudan fi mulkika. Kejelekan yang tidak ada dia lebih baik daripada ada. Kejelekan dia lebih baik tidak ada daripada ada. Laisa mawjudan fi mulkika, tidak ada dalam kuasamu ya Allah. Kita lanjutkan bunyi teks hadis. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, manusia yang pertama sampai manusia terakhir, wa insakum wa jinnakum, manusia dan seluruh jin, qamu fi sa'idin wahidin, berkumpul semua manusia dan jin dari awal sampai akhir berada di suatu tanah, fi ardin wahidatin, satu tanah, wa maqamin wahidin, satu tempat, fa sa'aluni, mereka berdoa kepadaku, minta kepadaku, fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu, lalu ku kabulkan semua doanya. Kau kabul. Mana qasadhalika mimma indi, maka tidak berkurang sedikit pun karuniaku. Illa kama yang qusul mikhyat, tidak berkurang sedikit pun, kalaupun berkurang sama seperti berkurangnya air laut ketika jarum jahit dimasukkan. Ambil jarum jahit, masukkan ke dalam laut, habis itu tarik ke atas. Apakah berkurang air itu? Tidak. Begitulah tak berkurangnya karunia Allah. Wa bikasrin fasukunin fafathin, mikhyat artinya ibrah, jarum. Idza udkhilal bahr, kalau dimasukkan ke dalam laut, ai wa huwa fi ra'yil ain la yanqusu minal bahri syai'an. Ambil jarum, masukkan ke laut, habis itu tengok, tak berkurang air laut itu sikit pun tak berkurang. Fa kadzalikal i'ta' minal khazainil ilahiyah, begitulah kalau Allah memberikan karunia-Nya kepada manusia, la yanqusuha syai'an albattah, tak berkurang sikit pun. Idzla nihayata laha, karena karunia Allah itu tak berakhir. Wa naqsu mimma la yatanaha muhal, kalau ada sifat kurang berarti mustahil bagi Allah Ta'ala. Bi khilafihi mimma yatanaha kal bahr, nikmat berbeda dengan makhluk yang punya sifat berakhir, contohnya laut. Wa in jalla wa azuma wa kana akbarul mar'iyat fil ard, walaupun laut itu adalah makhluk terbesar di atas permukaan bumi, bal qad yujad al-ata' al-katsir minal mutanahi wa la yanqusu kanar wal ilm. Ada nikmat yang tidak berkurang, contohnya api. Api berapa banyak pun kita ambil takkan berkurang. Wal ilm, ilmu ulama, ambillah ilmu itu tak berkurang. Yuqtabas minhu ma syaa Allah taala wa la yanqus minhu ma syai'un. Jadi kalau ilmu dan api yang punya orang tidak berkurang, apalagi milik Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai perbandingan. Bal qad yazidul ilm 'ala al-i'ta'. Kalau ada orang berilmu lalu dia bagi-bagi ilmunya itu, malah ilmunya bertambah. Ada orang berilmu suka bagi-bagi ilmu, ada orang berilmu tak suka bagi-bagi ilmu, maka yang bagi-bagi ilmu itu bertambah. Tambah apa? Tambah hafal, tambah lancar. Fa'ulima anna qawlahu huna illa kama, maka dapat dipahami bahwa bunyi kalimat seperti jarum yang masuk ke laut itu apa maknanya? Wa qaulul Khidir li Musa alaihissalam, itu sama seperti ucapan Nabi Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam, ala nabiyina wa alaihi wasallam, ma naqasa ilmi wa ilmuka min ilmillah illa kama naqasa hadzal usfur. Ilmu aku, ilmu engkau tidak mengurangi ilmu Allah, kecuali melainkan
seperti berkurangnya air laut ini karena diminum oleh burung. Datang burung, minum air laut. Berkurang tak air laut itu? Tidak. Begitulah ilmu Allah tak berkurang kalau kita ambil. Wa za'mu ba'dihim farqan baina hadaini. Wa anna al-usfur yanqus minhu bi khilafil mikhyat. Beda. Kalau burung merpati minum, air laut itu berkurang 1 tetes 2 tetes. Tapi kalau jarum, karena jarum tidak menyerap, burung merpati menyerap. Jarum tak menyerap. Mamnu, ini tak bisa dikiaskan. Al-ibratu idza udkhilat fil ma'. Karena kalau jarum dimasukkan ke dalam air, ya ta'allaq biha minhu syai'un. Hanya nempel tipis sikit aja di jarum itu. Wa inkaru dzalika ghabawatun zahiratun. Orang yang mengingkari ini adalah dungu, bodoh, jahil. Laisal muradu bihi ma haqiqatuhuma. Jadi perumpamaan-perumpamaan ini bukan dipahami hakikatnya, tapi ingin menunjukkan bahwa apa makna jarum dimasukkan ke laut lalu tidak berkurang sedikit pun, itu maknanya. Jadi jangan dipahami hakikatnya. Wa innama kullu minhuma mathalun taqribiyyun lil afham. Sesungguhnya kalau ada contoh-contoh kalimat begitu, itu adalah perumpamaan untuk mendekatkan pemahaman, supaya tergambar di pikiran orang, supaya orang jadi paham. Liya'lamu minhu annahu la naqsa fi tilkal khazain wala fi ilmillah albattah. Bahwa perbendaharaan nikmat Allah itu tak berkurang dan ilmu Allah pun tidak berkurang. La li'adami naqsi ma'il bahri min gharzil mikhyat wa naqril usfur. Jangan dipahami tidak berkurangnya air laut karena ditariknya jarum dari dalam laut, dan tidak berkurangnya air laut karena diminum burung merpati. Bukan itu maksudnya. Tapi yang dipahami adalah maknanya secara umum, bahwa ilmu Allah, nikmat Allah tidak berkurang sedikit pun kalau diambil oleh makhluk. Inilah bahayanya kalau ada orang yang memahami segala kalimat dipahami secara tekstual, padahal yang dimaksud adalah maknanya secara umum. Fal jami'u baina idkhalil mikhyat fil bahri wal i'ta' min tilkal khazain adamun naqsi min haitsul musyahadah as-suwariyah. Masuknya jarum ke dalam laut tidak mengurangi air laut, menunjukkan bahwa kalau Allah bagikan nikmatnya, maka nikmatnya itu tidak berkurang sedikit pun. Wa in iftaraqa, walaupun ada perbedaan antara keduanya, tapi ada substansi persamaan, yaitu bahwa tidak berkurang. Fi anna idza nazarna ilaihima bi ainil haqiqah, kalau kita pandang dengan pandangan hakikat, ada perbedaan. Kenapa? Karena kalau kita lihat dengan mikroskop besar, ada air yang tertarik oleh jarum itu. Oh, kalau begitu berkuranglah nikmat Allah? Tidak. Lalu apa gunanya perumpamaan ini? Untuk mudah paham. Wajadnal bahra yanqussu bihadzal syai' al-qalil. Buktinya setelah kalau teliti lebih halus, air laut berkurang karena ada sedikit yang nyangkut ke itu. La yakadu yudri. Wa tilkal khazain la tanqus syai'an. Sedangkan nikmat Allah itu tidak berkurang sedikit pun. Mimma afadahu Allah Ta'ala minha min haitsu khalaqas samawati wal ard ila inqida'i hadzal alam. Thumma min haitsu ba'sihi ila ma la nihayata lah. Lima taqarrara min istihalati naqsi ma la yatanaha. Tidak akan mungkin berkurang sesuatu yang tidak mungkin berkurang. Apa yang tidak mungkin berkurang itu? Nikmat Allah dan ilmu Allah. Maka tidak mungkin kata berkurang bisa dipakai untuk sesuatu yang tak bisa berkurang. Wa min sama qala sallallahu alaihi wasallam, oleh sebab itu Allah berfirman, Nabi SAW bersabda, yaminullah. Yaminullah secara bahasa tangan Allah, tak boleh dipahami tangan Allah. Artinya pemberian Allah, karunia Allah, limpahan nikmat Allah ala ibadihi, kepada hambanya, mintil kal khazain, perbendaharaan nikmat itu, sahaul lail wan nahar, dibagikannya pagi, petang, siang dan malam. Daimatun, terus menerus, fihima la yaghidhuha wa la yanqusuha, tidak berkurang sedikit pun. Ara'aitum ma anfaqa mundhu khalaqas samawati wal ard. Apakah kamu tidak melihat berapa banyak yang diberikan Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi? Lam yaghis ma fi yaminih, tidak kurang sedikit pun nikmat Allah. Lam yanqus syai'an mimma fi khazaini qudrati, tak berkurang sedikit pun nikmat Allah itu. Lianna ata'ahu ta'ala bainal kafi wan nun, karena sesungguhnya karunia Allah itu terletak antara huruf kaf dan huruf nun. Apa maksud kaf nun? Kun. Innama amruhu idza arada syai'an kun, kaf dan nun. Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Wa hadits Ibnu Majah, hadis
dalam Sunan Ibnu Majah al-ati qariban musarrihun bihadzal illah bihadhihi al-illah wa laysa al-muradu anna hunaka qawlan yatawaqqafu alaihi al-ijad wa innama huwa kinayatun. Ini adalah ungkapan kinayah, tidak dipahami secara hakikat tapi dipahami secara kiasan. An wujudihi fi asra'i waqtin aqaba ta'alluqil iradah, bahwa dia segera ada setelah kehendak Allah. Fa'abbara an tilka sur'ah bi zaman kun, untuk menunjukkan cepatnya nikmat Allah itu maka digunakan kata kun. Idz la yumkin aqallu minhu fil uqul, karena tidak terbayang di pikiran bahwa ada yang lebih cepat lagi daripada kun. Innama amruhu idza, huruf yang paling pendek kun. Fa qudratuhu ta'ala salihatul lil ijadi daiman, kuasa Allah Subhanahu wa taala itu secara terus menerus bisa menciptakan sesuatu. La ya'tariha ajzun, tidak mungkin Allah itu lemah, wala qusur, tak mungkin kurang, wala malal, tak mungkin bosan, wala futur, tak mungkin putus. Wa hikmatu darbil misli huna bima dzukir, apa hikmahnya diberikan contoh? Seperti memasukkan jarum ke dalam lautan tak berkurang air laut. Apa hikmahnya dikasih contoh seperti itu? Annahu ghayatu ma yudrabu bihil masal fil qillah, itulah contoh yang paling minim. Berapa banyaknya? Sedikit. Sedikitnya berapa? Ya sebesar tapak kaki semut lah. Itu contoh kecil. Ternyata ada yang lebih kecil lagi. Apa? Sebesar ujung rambut. Ternyata ada yang lebih kecil lagi. Apa dia? Ujung jarum. Mana yang lebih kecil dari ujung rambut dengan ujung jarum? Ujung jarum. Kenapa begitu? Karena ujung rambut menyerap, ujung jarum tak menyerap. Il al-bahru min a'zami ma yu'ayan. Laut contoh paling besar. Wal ibratu min asghar. Laut adalah makhluk yang paling besar. Yang paling kecil ujung jarum. Dimasukkan yang paling kecil kepada yang paling besar menunjukkan sangat amat sangat minim. Ma'annahu saqilah la yata'allaqu bihi ma'. Jarum itu keras, tidak mungkin ada air yang nyangkut di situ. Illa ma la yumkin idrakuhu kama marra. Wa fi hadza tanbihun ayu tanbih, ini adalah peringatan yang amat sangat keras lil khalqi, kepada makhluk, ala idamatihim li su'alihi, supaya makhluk jangan sombong, supaya terus menerus berdoa minta sama Allah. Jangan angkuh, jangan sombong, minta terus sama Allah. Ma'i'zamir raghbah wa tawsi'il mas'alah, dengan keinginan yang amat sangat kuat dan permohonan yang sangat banyak, mintalah kepada Allah. Fala yahtasir sa'ilun, janganlah seseorang itu membatasi doanya. Wala yaqtasir talibun, jangan memperpendek permintaannya. Lima taqarrara anna khazainar rahmati sahha al-lail wan nahar, karena sudah ditetapkan berdasarkan pembahasan ini betapa luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala meliputi pagi, petang, siang dan malam. La yaghisuhal i'ta wa in jalla wa 'azuma, tidak la yaghidhuhal i'ta wa in jalla wa 'azuma, tidak akan mungkin berkurang sedikit pun karunia Allah walaupun Allah sudah balas sebanyak-banyaknya. Qila, ada pendapat mengatakan, inna dzalika isyaratun li ni'matil makhluqah, ini menunjukkan tentang nikmat yang diciptakan Allah, wa hiya yutasawwaru fiha an-naqsu kal bahri, yaitu bayangan gambaran tentang kekurangan itu seperti laut. Naqsu kurang, yusta'malu laziman ka naqsil mal, biasanya dipakai kurang harta. Muta'addiyan kama huna, idh maf'ulul madhi wal mudhari' mahdhuf bidalil siyaq, dia termasuk fi'il muta'addi. Muta'addi ada objeknya. Saya pergi, tak perlu objek. Saya memukul, perlu objek. Muta'addi perlu objek. Kurang apa? Kurang harta. Harta itu jadi objek. Idh maf'ul madhi wal mudhari' mahdhuf bidalil siyaq. Tapi dalam konteks kalimat ini objek dari fi'il madhi dan mudhari mahzuf, dibuang. Padahal sebetulnya kata kurang itu adalah perlu kepada objek. Berkurang, nanti kukurangi, kan gantung tuh kalimatnya. Apa yang mau kau kurangi? Duit. Nanti kukurangi, apa kurang? Harta.
Tapi dalam beberapa konteks kalimat bisa dibuang objeknya, tapi orang paham. Yalah, nanti kita kurangi aja. Apa yang kurangi? Ya utang kau itu kemarin kau kurangi aja. Nah, itu. Ini secara gramatikal bahasa. Baik jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kita tutup sampai halaman 428. Besok malam terakhir, karena setelah itu saya akan ke Kepulauan Riau. Besok kita akan bahas halaman 428 baris yang ke-6 insyaallah. Besok kita habiskan kajian hadis yang ke-24. Insyaallah panjang umur kita lanjutkan 25. Ada waktu 5 menit lagi, kita jawab pertanyaan jamaah. Ustaz, apakah boleh sholat qobliyah dilaksanakan sebelum azan? Sholat qobliyah itu dilaksanakan setelah masuk waktu. Apa tanda masuk waktu? Bukan azan. Azan itu memberitahu bahwa waktu sudah masuk. Lalu masuk waktu itu tandanya apa? Tengok matahari. Kalau subuh, tengok fajar shodiq. Fajar kazib belum masuk. Fajar shodiq baru masuk. Setelah nampak fajar shodiq, baru azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru qabliyah. Fungsi azan itu dua. Yang pertama, ngasih tahu masuk waktu. Yang kedua, mengajak orang sholat berjamaah. Tidak ada sholat qabliyah sebelum masuk waktu. Makanya nanti kalau di masjid itu azannya 2 kali, tengok dulu. Misalnya nanti pergi ke Jakarta, masuk ke dalam masjid yang azannya 2 kali. Azan subuh. Azan pertama belum masuk waktu, qabliyah dia. Tugas misalnya dari Riau ke Jakarta, tengok dulu. Ketik di Google tuh azan waktu Jakarta, waktu sholat Jakarta. Nah, tengok. Setelah masuk waktu baru qabliyah. Begitu juga dengan sholat Jumat. Ada masjid itu azan pertamanya, azan ini 2 kali. Azan pertamanya belum masuk waktu. Contoh Masjid Islamic Center Bangkinang. Itu azan pertamanya itu belum masuk waktu. 15-10 menit sebelum masuk zuhur azan. Lalu banyak orang qabliyah. Mana sah qabliyah Jumat? Qabliyah Jumat itu setelah masuk waktu. Coba tulis di Google sekarang, waktu sholat Pekanbaru. Waktu sholat Pekanbaru. Waktu sholat Pekanbaru zuhur 12.26. Azan orang jam 12.10. Qabliyah tak sah. 12.26 azan, baru qabliyah Jumat. Begitu Pak Dimas. 2 Pak Alek. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada anak lahir di luar nikah dinasabkan kepada ibunya, di Indonesia tak bisa. Di luar negeri, di tempat lain mungkin bisa. Di Indonesia, bin itu di akte kelahiran nama bapaknya. Lalu apa hukumnya jika kita mengurus dokumen di instansi pemerintahan mengharuskan nasab ke bapaknya? Undang-undang itu mesti dirubah. Maka saya sampaikan ke DPR, Kabupaten, Kota, DPR RI, supaya dibuatkan untuk orang Islam, Kementerian Agama, supaya boleh menisbatkan kepada emak. Karena banyak sekarang orang yang ayahnya tak jelas. Karena kalau tidak nanti umatnya akan bohong terus. Ijazah SD bohong, akte kelahiran bohong, ijazah SMP bohong, ijazah S1 bohong, S2 bohong, S3 bohong, batu nisan pun bohong. Ngasih tahu ke ustaz mau tahlil pun bohong. Bapaknya tak jelas. Siapa tu bapak yang tak jelas? Ibu hamil. Hamil nikah, lahir anak. Itu tak boleh bin si bapak itu. Itu bukan anak dia. Jadi siapa binnya? Bin maknya. Kalau nama maknya Sinyorita, buatlah Salome bin Sinyorita. Tak boleh pakai bin bapak. 3. Saya pernah dengar di sebuah ceramah bahwa nama Fir'aun asli adalah Walid dan beliau dari Pak M. Soleh dan beliau mengatakan jangan memakai nama tersebut. Berapa banyaklah nama orang di Arab Islam Walid. Seandainya tidak boleh pakai nama Walid, tak adakah ulama itu yang tahu tentang nama itu?
Nah, jadi tentang nama yang riwayat-riwayat model begitu itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil sumber hukum. Walid artinya orang tua. Walid artinya maulud, yang dilahirkan, anak. Jadi boleh orang pakai nama Walid, boleh pakai nama Walid. 4. Manusia berkumpul di yaumil mahsyar. Berarti jin bisa kelihatan, Pak Ustaz. Manusia dan jin berkumpul di yaumil mahsyar. Berarti jin bisa kelihatan, Pak Ustaz. Jadi Bu Putri, yang bertanya ini Bu Putri. Nabi bilang gini, nanti kita di akhirat itu, waktu dibangkit di padang mahsyar, nggak pakai baju, nggak pakai celana, nggak pakai pakaian. Aisyah nanya, ya Rasulullah, jadi kalau kita nggak pakai celana, berarti tengok-tengokan lah kita. Kata cobalah tengok, pikiran Aisyah sangat sederhana. Kata Nabi, tak sempat lagi untuk memandang aurat orang, saking sibuknya memikirkan aib. Yauma yafirul mar'u min akhih, orang lari dari saudara kandungnya, wa ummihi lari dari maknya, wa abihi lari dari ayahnya, wa sahibatihi lari dari pasangan hidupnya, wa banih lari dari anak-anaknya, likulli minhum yawma idzin sya'nun yughnih, karena orang sibuk mengurus urusan masing-masing. Tapi Bu Putri masih sempat lagi, nampak tak jin itu nanti, saking inginnya menengok jin. Jin itu artinya tertutup. Makanya semua asal kata jin tertutup. Janin itu diambil dari kata jin. Kenapa dia sebut dia janin? Karena janin tertutup dengan 3. Tertutup dengan rahim, tertutup dengan plasenta, tertutup dengan kulit perut. Karena dia di dalam sebut janin, tertutup. Majnun juga diambil dari kata jin, tertutup. Orang gila itu otaknya tertutup, maka disebut dia dengan majnun. Sorga juga dari kata jin, jannah, tertutup. Kenapa sorga itu disebut tertutup? Karena cahaya matahari tak sampai ke bawah. Pokok kayu yang daun-daunnya sehingga cahaya matahari tak sampai ke bawah, maka disebut taman itu jannah, tajri min tahtihal anhar. Pokok kayu yang sangat subur sehingga daun-daunnya sambung menyambung sampai tak sampai cahaya matahari ke bawah, mengalir sungai-sungai. Bayangan yang sama indah, semacam kebun raya Bogor, semacam puncak. Lalu kemudian apakah selamanya dia akan tertutup? Tidak. Ada yang dibukakan Allah SWT. Ada riwayat beberapa sahabat melihat jin. Contohnya siapa? Abu Hurairah. Asbabun nuzul, cerita tentang ayat kursi. Abu Hurairah ditugaskan menjaga Baitul Mal. Lalu kemudian datang pencuri. Tapi yang dicurinya tak sampai 1/4 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas. Orang baru dipotong tangannya kalau dia mencuri 1/4 dinar. 4,25 gram berarti 4.250.000. Jadi kalau ada orang mencuri di bawah 1/4 dinar, tak dipotong tangannya. Kebetulan yang pencuri ini mencuri hanya beberapa tumpuk kurma. Ditangkap sama Abu Hurairah. Kata dia, janganlah bawa aku ke Nabi, ya hai Abu Hurairah. Yang kucuri ini tak banyak, anakku pun kelaparan di rumah. Kalau kau baca ini, ku ajarkan engkau. Kalau kau baca ini, insya Allah setan-setan tak mengganggu. Dilepaskan Abu Hurairah karena kasihan. Habis itu dia lapor ke Nabi, ya Rasulullah, tadi malam aku menangkap pencuri kurma. Karena sedikit, lepaskan. Boleh jadi diganti oleh Abu Hurairah dengan milik dia. Lalu kemudian setelah itu, ya Rasulullah, kata dia, kalau ku baca ayat kursi ini, tak ada yang menggangguku. Itu adalah makhluk yang pendusta, wahai Abu Hurairah. Tapi sekali inilah dia bohong. Seumur hidupnya, sekalinya dia bohong. Siapa itu Rasulullah? Itulah setan, jin. Jin mengajarkan, kalau kau baca ayat kursi, kau tak diganggu. Artinya apa? Abu Hurairah melihat saat itu. Ya, jadi bahwa nanti kita akan melihat segala makhluk, ya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa. Tapi bagaimana hidup di akhirat itu? Mala a'yunun ra'at, tidak pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas di hati manusia. Tapi yang jelas bahwa manusia dan jin masuk surga. Mana dalilnya? Anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Kami dari kalangan jin, surat Al-Jin juz 29. Kami dari kalangan jin ini ada yang jin Islam, ada yang jin kafir. Yang jin Islam itu taharra rasyada, selalu mencari kebenaran. Yang jin kafir itu kanu li jahannama hatoba,
mereka jadi bahan bakarnya api neraka. Itu dalil bahwa jin masuk neraka. Kalau ada jin yang masuk neraka, berarti ada juga yang jin masuk surga. Siapa itu? Taharraw rasyada, selalu mencari jalan kebenaran. Demikian penjelasan tentang beberapa pertanyaan. Jazakumullah khairal jaza. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhukrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada seluruh jamaah. Jangan lupa tetap berjamaah istiqomah. Besok kita ketemu menyelesaikan hadis nomor 24. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.